Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devinawati dan di sini saya akan menjelaskan tentang solusi perselisihan hubungan industrial dan juga contoh studi kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Mari kita simak berikut pembahasannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh, atau serikat pekerja atau juga serikat buruh, karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Di dalam perselisihan hubungan industrial itu ada 4 jenis. Yang pertama, perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan peraturan perusahaan atau juga perjanjian kerjasama. Yang kedua, perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan atau perubahan syarat-syarat kerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Yang ketiga, perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilaksanakan oleh satu pihak. Dan yang terakhir adalah perselisihan antar serikat pekerja. Adalah perselisihan antara serikat pekerja dengan serikat pekerja lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya kesesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatan pekerjaan. Dikarenakan banyaknya jenis perselisihan hubungan industrial, maka Indonesia membentuk undang-undang untuk menangani perselisihan hubungan industrial. Undang-undang yang dimaksud ialah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan industrial atau juga disebut UU PPHI. Namun, hal yang harus pertama kali dipahami oleh orang yang berperkara adalah pasal 57 Undang-Undang PPHI tentang hukum acara. Hukum acara adalah hukum acara perdata, kecuali hukum yang diatur khusus oleh Undang-Undang PPHI. Yang dimaksud adalah, jika ketentuan tidak ada di hukum PPHI, maka harus dicari di hukum acara perdata. Setelah menjelaskan tentang pengertian perselisihan hubungan industrial, saya akan menjelaskan tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Yang pertama, perundingan bipartit adalah perundingan dua pihak antara pengusaha dan buruh. Dan perundingan ini harus selesai dalam jangka waktu 30 hari. Jika mereka sepakat, maka para pihak membuat perjanjian bersama yang kemudian didaftarkan pada pengadilan hubungan industrial setempat. Namun, jika tidak mencapai kata sepakat, maka pihak yang berselisih harus melalui prosedur perundingan tripartit. Yang kedua, perundingan tripartit adalah perundingan antara pekerja dan pengusaha dengan melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja. Perundingan tripartit dapat melalui 3 tahap. Yang pertama, dengan mediasi. Adalah penyelesaian melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang mediator dari pihak Departemen Tenaga Kerja mengenai perselisihan hak, kepentingan, PHK, dan perselisihan antara serikat buruh dalam satu perusahaan dengan jangka waktu 7 hari kerja. Jika dalam mediasi para pihak sepakat, maka akan dibuat perjanjian bersama yang kemudian didaftarkan di pengadilan hubungan industrial. Namun bila mana tidak ditemukan kata sepakat, maka pihak mediator akan mengeluarkan anjuran secara tertulis. Yang kedua, konsiliasi adalah penyelesaian melalui musyawarah dengan jangka waktu 7 hari yang juga ditengahi oleh seorang konsiliator yang dalam ketentuan Undang-Undang Pengadilan Hubungan Industrial adalah pegawai perantara swasta, bukan dari Departemen Tenaga Kerja sebagai mediasi, yang ditunjuk oleh para pihak. Konsiliator berusaha mendamaikan para pihak agar tercipta kesepakatan antara keduanya. Namun bila tidak tercapai kesepakatan, konsiliator juga mengeluarkan produk berupa anjuran. Dan yang terakhir
Arbitrase adalah penyelesaian perselisihan di luar pengadilan hubungan industrial atas perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat buruh dalam suatu perusahaan dapat ditempuh melalui kesepakatan tertulis yang berisi bahwa pihak sepakat untuk menyerahkan perselisihan kepada para arbiter. Keputusan arbitrase merupakan keputusan final dan mengikat para pihak yang berselisih, dan para arbiter tersebut dipilih sendiri oleh pihak yang berselisih dari daftar yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Dan yang terakhir, pengadilan hubungan industrial. Bagi para pihak yang menolak anjuran mediator dan juga konsiliator, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Tugas pengadilan hubungan industrial antara lain mengadili perkara perselisihan hubungan industrial, termasuk perselisihan PHK, serta menerima permohonan dan melakukan eksekusi terhadap perjanjian bersama yang dilanggar. Berikut salah satu contoh kasus perselisihan hubungan industrial yang pernah terjadi di Indonesia. Salah satu kasus pertentangan pemutusan hubungan kerja atau disebut PHK oleh perusahaan dengan pemutusan hubungan kerja oleh pekerja terjadi di PT DPS dan Perkapalan Surabaya Persero yang bergerak di bidang pembuatan dan perbaikan kapal. Perusahaan telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerjanya dengan melakukan program pensiun dini secara sepihak. Perselisihan tersebut dimulai ketika terbitnya surat keputusan direksi tertanggal 24 September 2011 tentang program pensiun dini. Alasan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak adalah karena selama kurang lebih 9 tahun terakhir PT DPS mengalami kerugian dan defisit cash flow. Dikarenakan pemutusan hubungan kerja, terdapat 129 pekerja yang terkena imbasnya. Dari 129 orang, terdapat 113 orang yang menerima program pensiun dini dan sudah menerima pembayaran hak pensiun yang diberikan oleh perusahaan. Sedangkan sebanyak 16 orang pekerja masih belum dapat menerima keputusan direksi PT DPS terkait program pensiun dini. Oleh karena itu, 16 pekerja yang turut terkena program pensiun dini masih ingin bekerja kembali di PT DPS sampai mencapai usia pensiun normal, yaitu mencapai usia 56 tahun, sesuai yang diatur di dalam pasal 43 ayat 1 huruf A Perjanjian Kerja Bersama PT DPS dan Perkapalan Surabaya Persero pada tanggal 12 Februari 2019. Oleh karena itu, 16 pekerja tidak sependapat dan menolak tindakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak melalui program pensiun dini oleh PT DPS dan Perkapalan Surabaya Persero. Karena menurut perjanjian kerja bersama yang ada antara PT DPS dan Perkapalan Surabaya Persero dengan serikat pekerja, pada pasal 43 ayat 1b menyebutkan bahwa usia pensiun dini adalah program pensiun yang dilakukan perusahaan dengan persyaratan usia ditambah masa kerja sama dengan 70 tahun, dengan persyaratan usia harus sama atau lebih 46 tahun. Atau kebijakan lain dari perusahaan. Bahwa dalam perjanjian kerja bersama antara PT DPS dan Perkapalan Surabaya Persero dengan serikat pekerja mengatur mengenai program pensiun dini oleh perusahaan yang diatur dalam FAID pasal 43 ayat 1b yang menyebutkan bahwa setiap pekerja PT DPS dan Perkapalan Surabaya Persero berhak untuk mengajukan pensiun dini kepada perusahaan apabila telah memenuhi syarat dan kriteria. Namun pada faktanya PT DPS dan Perkapalan Surabaya melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja melalui alasan program pensiun dini secara sepihak. Hal inilah yang mengakibatkan kontradiksi dengan ketentuan pasal 154 huruf B Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT DPS dan Perkapalan Surabaya Persero. Sehingga pemutusan hubungan kerja melalui program pensiun dini tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh perusahaan karena seharusnya pemutusan hubungan kerja dilakukan kesepakatan terlebih dahulu antara pengusaha dengan para pekerja. Upaya hukum yang ditempuh oleh pekerja PT DPS dan Perkapalan Surabaya Persero yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan pensiun dini secara sepihak. Langkah awal yang dapat dilakukan oleh 16 pekerja dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yaitu dengan melakukan perundingan secara bipartit dalam lingkup non-litigasi. Perundingan bipartit yang dilakukan oleh pekerja melalui pimpinan cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan dan juga Serikat Pekerja seluruh Indonesia dan Kota Surabaya sampai 2 kali belum
ada titik temu. Perusahaan tetap bersikukuh untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pensiun dini. Apabila dalam perundingan secara bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak, maka upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan perundingan tripartit, yaitu dengan melakukan perundingan bantuan pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah. Dikarenakan kasus antara PT DPS dan Perkapalan Surabaya Persero dalam perundingan bipartit tidak mencapai kata sepakat, maka dari itu para pekerja memilih penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan melakukan perundingan tripartit melalui mediasi. Mediator hubungan industrial untuk menyelesaikan permasalahannya secara musyawarah atau mufakat. Tetapi para pihak tetap pada pendiriannya sehingga tidak tercapai kesepakatan. Sehingga mediator mengeluarkan anjuran tertulis untuk segera menyelesaikan permasalahan antara PT DPS dan Perkapalan Surabaya dengan saudara Sulistyo Purnomo dan 15 pekerja. Mediator Disnaker Pemkot Surabaya mengeluarkan anjuran tertulis dengan nomor 24-PHI-2-2020 menganjurkan bahwa yang pertama, agar pengusaha PT DPS dan Perkapalan Surabaya Persero dengan para pekerja yaitu saudara Sulistyo Purnomo dan 16 orang lainnya melakukan hubungan kerja kembali seperti semula. Dan yang kedua, agar pengusaha PT DPS dan Perkapalan Surabaya Persero memanggil secara tertulis saudara Sulistyo Purnomo dan 16 orang lainnya untuk bekerja kembali di PT DPS dan Perkapalan Surabaya Persero. Dalam hal ini, apabila anjuran tertulis dari mediator ditolak oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang bersangkutan, maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat. Dalam pengadilan hubungan industrial, jika gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak yang berselisih pada pengadilan negeri Surabaya, di mana tempat perusahaan dan para pekerja bekerja, setelah gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri Surabaya dan hakim telah mengetahui duduk perkara perselisihan hubungan industrial dengan disertai bukti-bukti, maka hal tersebut yang akan digunakan oleh hakim untuk sebagai bahan dasar dalam mengeluarkan suatu putusan. Berdasarkan kasus posisi di atas, maka dapat saya simpulkan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT DPS dan Perkapalan Surabaya terhadap saudara Sulistyo dan 15 pekerja lainnya dengan alasan program pensiun dini secara sepihak tidak dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan atau FAID UU Ketenagakerjaan. Dan upaya hukum yang ditempuh oleh pekerja DPS dan Perkapalan, yang pertama melakukan upaya hukum melalui perundingan bipartit. Apabila dalam perundingan bipartit tidak menemukan kesepakatan, maka melakukan upaya hukum yang kedua, yaitu dengan upaya tripartit dengan bantuan pihak ketiga. Dan apabila perundingan bipartit dan dalam penyelesaian melalui tripartit gagal, maka melakukan upaya hukum yang ketiga, yaitu melalui upaya hukum mediasi yang dilakukan oleh mediator. Namun, apabila upaya hukum melalui mediasi tidak menemui kesepakatan atau titik temu, maka melalui upaya hukum yang keempat, yaitu salah satu pihak yang berselisih melakukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dalam Pengadilan Negeri Surabaya untuk memperoleh kepastian hukum.